rusak ini. Ya. Iya. Kalau seperti ini terus nanti semua pohon rusak. Kunjungan yang tidak terkontrol, sembarangan, tanamannya rusak. Iya. Ya, kalau ini bisa dikawal, artinya kita hidup dari tanaman ini. Ya, kita sama-sama mengawal, tidak terjadi lagi pengerusakan seperti ini. Kalau pengunjung bilangnya tidak sengaja, tapi yang mengalami, yang menerima risiko jeleknya adalah perkebunan. Efek negatif dari yang katanya wisata, walaupun sebenarnya areal ini adalah bukan areal wisata. Pohon yang sudah kita tanam, bagaimanapun ini namanya sudah rusak. Ya, kalau pengunjung ini seperti ini terus, kerusakan akan semakin besar. Pengunjung akan ngomong tidak sengaja, cuman satu, tapi risiko kerugian ada di kita. PTPN 12 perkebunan, yang mana kita hidup dari PTPN 12, dari tanaman ini. Di sini aja sudah rusak, bagaimana kalau ke atas? Kita akan lihat seberapa besar kerusakan yang ditimbulkan dari isu wisata yang tidak diizinkan. Dan sebenarnya bukan tempat wisata. Bagaimanapun ini tidak akan jadi tempat wisata. Ini areal perkebunan produktif, tanaman karetnya sudah ada. Oke? Ini kita temukan lagi kerusakan akibat orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, pohon karet yang sudah kita tanam ini sudah hampir setengah tahun rusak. Dan bukan hanya ini, sampai ke sana kelihatan banyak yang patah, dan kayaknya makin ke atas juga semakin banyak yang rusak. Efek negatif dari kunjungan orang ke sini yang notabene-nya bukan tempat wisata. Ya, kita tegaskan sekali lagi, ini adalah areal perkebunan PTPN 12, HGU dari PTPN 12. Peruntukannya adalah perkebunan. Ya, kita di daerah ini areal perkebunan, bukan tempat wisata. Sekali lagi kita tegaskan, ini bukan tempat wisata. Ini areal produktif tanaman karet TBM1 di Afdeling Jamintoro. Untuk berikutnya kami berharap para netizen atau para penghuni dunia maya, kami mohon dengan sangat tidak mempublikasikan areal ini sebagai areal wisata. Kami berharap tidak mengupload video yang memuat areal ini sebagai areal wisata. Ini areal perkebunan. Bagaimanapun akan ada sanksi terhadap pihak-pihak yang memanfaatkan informasi atau menginformasikan informasi yang tidak benar. Ya, sesuai dengan undang-undang perkebunan seperti yang ada ditulis di bawah, ada denda, ada sanksi bagi pihak-pihak yang tidak mengindahkan larangan ini. Ya, harapan kami sebagai pengelola areal ini, sebagai pihak dari PTPN 12, areal ini tidak disalahfungsikan. Ya, ini areal perkebunan, areal produktif kebun karet di PTPN 12. Terima kasih. Kita lihat teman-teman. Wih, ini tanamannya, ini kurang lebih tanaman mungkin
estimasi saya baru berumur kurang lebih 7 bulan atau 8 bulanan lah tanaman ini. Nah, ini kita lihat sayang sekali ini sudah patah. Ini akibat dari banyaknya para pengunjung atau para muda-mudi yang berkumpul di area ini, yang katanya mereka mau berwisata padahal ini bukan area wisata. Nah, kita lihat di sini ya sampah-sampah pada berserakan, padahal ini adalah alam yang asri sebetulnya. Coba lihat ini ada bekas pembakaran. Ini nampak sekali bekas pembakaran, padahal untuk menjaga ekosistem lingkungan ini sangat dilarang sekali. Membuat apa? Kita membakar sesuatu di area perkebunan, di area yang hijau seperti ini. Kita lihat sampah-sampah juga pada berserakan, menjadikan gersang. Ini tanaman rusak. Coba lihat ini juga tanaman banyak yang patah. Nah, ini padahal pihak manajemen PTPN 12 sudah berinvestasi dengan nilai yang sangat besar. Jadi hari ini sekalian kami himbau kepada Anda semuanya, kami sampaikan juga kepada Anda para netizen yang cerdas bahwasanya Bukit Ranggon ini bukanlah tempat wisata. Bukit Ranggon ini adalah murni area tanaman perkebunan milik PTPN 12, area perkebunan karet, area perkebunan jabon milik PTPN 12. Jadi kami himbau sekali lagi, Anda yang memaksa berkumpul di area ini, bermain di area ini, bisa jadi Anda akan berhadapan dengan hukum. Oke pemirsa, saat ini saya sedang bersama Bapak Suparman. Bapak Suparman ini adalah mandor kepala atau mandor besar Afdeling Jamintoro PTPN 12 Kebun Gunung Gambir. Kita akan tanya-tanya sedikit kepada beliau tentang daerah Bukit Ranggon ini. Selamat siang. Selamat siang Suparman. Bapak Sesta. Nah, Pak Suparman, ini kita mau tanya nih Pak Suparman. Ini tadi saya lihat Anda dengan pihak jajaran manajemen, ada Bapak asisten kepala, Pak manajer sempat kecewa dengan kerusakan tanaman yang ada di area Bukit Ranggon ini. Ya, betul. Tolong jelaskan Pak, ini kira-kira ada berapa pohon sih yang rusak di daerah Bukit Ranggon ini? Betul, ini Pak Persita. Ya? Ini area TBM 1 karet 2019. TBM 1, artinya TBM 1 itu apa? Tanaman belum menghasilkan. Oh, TBM itu tanaman masa, belum ya, menghasilkan. Jadi tanaman baru ditanam ya, baru Pak? ditanam. Tahun 2019. 19. Oh, berarti baru berumur sekitar 7 bulan. 7 bulanan ya. Ya. Terus kira-kira yang rusak sekitar berapa pohon, Pak? Yang rusak di sini sekitar 350 pohon. 350 pohon. 350 pohon. Ya, di atas karena sebelumnya akses jalan itu Ya, sepeda motor ataupun apa masuk semua. masuk semua. Ya. Saat ini sudah resmi ditutup, Sudah Pak, resmi ya? ditutup. Bisa dilihat? Bisa dilihat ini sudah ditutup. Pihak manajemen PTPN 12 bersama kepolisian dan juga Muspika Sumber Baru sudah resmi menutup area yang masuk ke daerah Bukit Ranggon ini, dan Termasuk juga pedagang asongan yang pedagang di atas asongan, ya, pedagang kaki lima, nah, ya, termasuk Jajanan, pengunjung yang pengunjung, camping ya, ataupun selfie-selfie itu ya, sudah dilarang. mereka dikondisikan di luar Dikondisikan ya Pak? di luar area. Oh begitu ya. Ya karena memang tadi saya lihat di sana, di atas sana banyak sampah, bekas pembakaran dan lain-lain Pak. Nah, dan juga ini masih ada larangan atau himbauan untuk social distancing. Social distancing. Terkait wabah Wabah pandemi corona pandemi ini. corona, ya, betul. Dengan banyaknya pengunjung yang terus berdatangan, tentunya akan membawakan dampak ke social distancing ya, corona dari COVID ini ya. dari COVID itu. Juga Pak Parman, saya mau tanya ini tentang areal Bukit Ranggon ini juga nantinya kalau pas tanaman ini sudah menghasilkan, sudah besar, ini kan juga jadi sumber produksi, sumber penghasilan masyarakat sekitar dari luasan 29,2 hektar kemungkinan nanti akan menampung 15 sampai 18 penyadap begitu per pekerja harinya. Iya, ini disekat per hanca termasuk ladangnya. Jadi
aktivitas setiap harinya di sana. Begitu ya. Iya. Oh, jadi juga belum lagi ada pekerjaan pemeliharaan dan lain Dan lain-lain. Jadi ini bisa menambah ekonomi masyarakat di sekitar Bukit Ranggon ini. Bukit Ranggon yang biasanya mungkin pemudanya itu mau ke luar negeri, mau bekerja ke lain daerah. Kita bisa menampung pekerjaan di sini dengan areal TM nanti setelah karet ini masuk TM Menghasilkan. Ya, Pak? menghasilkan. Sudah bisa diambil produksinya. Sudah begitu, bisa Pak, ya? diambil produksinya. Begitu. Baik para pemirsa, jadi kita sudah jelas dari Bapak Suparman tadi, areal produksi PTPN 12 ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat sekitar di PTPN 12 ini. Jadi diharapkan buat Anda semuanya, jagalah alam ini, jagalah PTPN Bukit Ranggon ini, Pak ya. Bukit Ranggon, jaga kelestariannya, kembalikan ke awal. Ke awal. Ke awal. Sebagai fungsinya sebagai tanaman perkebunan. Pokok perkebunan. Nah, itu. Jadi pastikan buat Anda semuanya, mari kita cegah, mari kita sama-sama mengingatkan mereka yang akan berkunjung ke sini. Betul. Dan ini sudah dipastikan ditutup ya Pak Ditutup. ya hari ini. Hari ini. Oke, baik Bapak Suparman, Mandor Besar, Afdeling Jamintoro, PTPN Nusantara 12 Kebun Gunung Gambir. Terima kasih Bapak.